Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ba'd. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, para pendengar dimanapun Anda berada, saat ini menjadi sebuah gugahan diri kita adalah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah pandangan yang baik dalam hidup dan kehidupan ini adalah selama kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, selama kita menyatukan diri dengan Allah Subhanahu wa taala dengan cara berdoa, berzikir, mengingat kekuasaan-kekuasaan Allah. Dengan cara inilah sebenarnya yang akan mengarahkan diri kita ada kekuatan bahwa kita selalu diarahkan dalam hidup dan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang budiman, sebelumnya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu bahwa di sini adalah menjadi sebuah wadah dalam silaturahim, sebuah wadah untuk menguatkan iman dan Islam, sebuah wadah mengajak kepada kebaikan kepada seluruhnya. Dengan tujuan ini sebenarnya untuk memantapkan diri kita berdiri di atas tegak penuh dengan keyakinan-keyakinan sebagai manusia yang menginginkan kebaikan-kebaikan. Saya Edi Endang Madali menjadikan sebuah amanat dalam pendidikan Pondok Pesantren Fajar, dan kebetulan saya yang memimpinnya. Di samping itu juga ada kegiatan lain, menjadi dosen tetap di program Magister Ilmu Hukum Universitas Mata Anwar Banten di Pasar Sarjana. Kali ini saya akan berbicara terkait masalah sosiometris organisasi. Ketika kita memahami bahwa ada salah satu prinsip dalam berkemanusiaan itu adalah yang disebut dengan zon politikon. Ada kecenderungan untuk mencapai sebuah tujuan kebersamaan. Itu disebut dengan zon politikon. Oleh karenanya, untuk mempermudah memahami dari sebuah organisasi itu, pada dasarnya 3 unsur. Pertama ada ketua, yang kedua ada sekretaris, dan yang ketiga ada bendahara. Kalau dari 3 unsur ini, 3 bagian ini saling menguatkan, saling satu visi, dan saling menutupi satu dengan lain, maka terjadilah yang disebut dengan sosiometris dalam berorganisasi, yang mencapai sebuah keberhasilan dalam berorganisasi. Oleh karenanya, sebagaimana kita ketahui bahwa hidup bersama ini bagian daripada sunnatullah, bagian daripada tabiat kita sebagai manusia. Kalau kita sudah mengetahui itu adalah bagian daripada tabiat kita, ada kecondongan-kecondongan kebersamaan kita, maka di sini terjadi yang disebut dengan zon politikon itu. Kemudian ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini juga dapat dikatakan featurinted dari sebuah ayat.
Allah Ta'ala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin, la yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum, suatu kondisi, kecuali kaum itu, komunitas itu, kelompok itu, organisasi itu yang akan dapat merubahnya. Berarti di sini ada sebuah gugahan dalam ayat ini yang mengajak kepada kita agar terus berkembang, tumbuh dan berkembang. Karena memang mengoptimalkan yang disebut dengan zon politikon untuk mengembangkan daripada jiwa-jiwa manusia sosial, itu sejatinya adalah dia selalu tetap pada jalurnya, pada arahnya. Dalam hal ini adalah untuk menjadi manusia yang selalu bermanfaat, baik untuk dirinya, keluarganya, masyarakatnya, lebih untuk bangsanya. Oleh karenanya, dari salah satu gugahan ayat ini yang akan mengantarkan diri kita dalam sebuah organisasi misalnya, bagaimana membuat visi dan misi yang baik, bagaimana mengoptimalkan bagian-bagian yang sudah terbentuk dalam organisasi itu, bagaimana menjadikan tiap-tiap individu memiliki kewajiban untuk mengembangkan organisasi itu. Inilah yang menjadikan sebuah gugahan bagi kita, sebuah motivasi. Namun sebelum itu adalah harus kita ingat sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, wa yanqasimu ila firqatain. Yang namanya kelompok komunitas itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang disebut dengan ahlul haq, dan yang kedua ahlul batil. Apa ciri-ciri daripada ahlul haq ini? Ciri-ciri ahlul haq ini adalah dia menyelenggarakan sebuah komunitas berorganisasi dengan tujuan menjalin silaturahim satu dengan lain. Yang kedua, dia selalu mengisi antara satu individu kepada individu yang lain. Indikasi yang ketiga, bagaimana mengajak sebuah komunitas itu mencapai kemaslahatan. Kemaslahatan ini nanti bisa dirasakan untuk dirinya, komunitasnya, masyarakatnya, bahkan bangsa dunia lainnya. Ini adalah bagian daripada indikasi-indikasi komunitas itu baik yang disebut dengan ahlul haq. Sebaliknya, daripada yang disebut dengan ahlul batil, sesuatu yang tidak jalurnya, yang tidak koridornya, sebagaimana yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW, maka hal itu harus dihindarkan. Fenomena sekarang ini adalah bahwa manusia tidak akan pernah terlepas daripada mengejar maupun dikejar kepentingan. Kita, seorang guru misalnya, kita selalu mengejar kepentingan. Apa kepentingan kita? Kalau memang arahan kita, kepentingan itu adalah baik untuk menuntut ilmu, menambah ilmu, mengembangkan ilmu, berbagi ilmu kepada siswa-siswanya, kepada santri-santrinya. Ini juga pada sisi yang lain adalah mengejar kepentingannya, tetapi kepentingan-kepentingan yang baik. Menjadi fenomena sekarang itu adalah kepentingan-kepentingan itu hanya sekejap, hanya sesaat, ditinjau dari sesuatu yang nihil nilainya, misalnya terkait masalah materialistis. Ini sampai dapat mengukungkan pola pikir kita. Kenapa? Karena ujung daripada pemikiran itu adalah berjiwa materialistis itu. Idealnya bagi kita yang beriman, bertakwa, atau juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, sejatinya ada yang disebut dengan future oriented, pemikiran ke depan untuk mencapai sebuah kemaslahatan yang lebih besar lagi. Para pendengar yang budiman, di sisi lain, bahagian daripada perkembangan manusia, adanya komunitas-komunitas, organisasi-organisasi, itu juga bahagian daripada tanda kebersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini bisa kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh wa ikhtilafu alsinatikum wal wanikum inna fi dzalika laayatil lil alimin. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Salah satu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Alam semesta ini terbentang untuk kita lihat. Alam semesta ini menjadi pelajaran bagi kita untuk kita perhatikan. Alam semesta ini dibentangkan adalah untuk menyatu dengan diri kita. Itu juga adalah bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain dikatakan waqtilafu alsinatikum walwanikum, dan bahagian daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menciptakan berbagai macam bahasa dan warna. Bahasa, ada yang namanya bahasa manusia secara verbal, bahasa-bahasa yang dapat mengarahkan optimalisasi fungsi daripada manusia itu sendiri. Makanya kalau ditinjau daripada salah seorang filosof yang mengatakan al-insan hayawanatun natiq, manusia adalah hewan yang bisa berpikir, manusia adalah hewan yang bisa berbicara. Berbicara ini kan sebenarnya mengantarkan kepada sebuah pemahaman. Bicara ini juga sebenarnya mengantarkan pada sebuah kebudayaan untuk diri kita. Oleh karenanya yang disebut dengan sosiokultural itu, yang mengarahkan pada manusia beradab, manusia yang memiliki etika, memiliki moral kapan dimanapun ia berada. Dan selanjutnya, inna fi dzalika laayatil lil alimin. Semuanya itu dikembalikan bagaimana posisi kita sebagai manusia. Apakah kita dapat mengambil hikmah itu dengan sebaik-baiknya? Apakah kita selama ini selalu berada dalam kesadaran akal dan pikiran kita yang jernih? Lagi pula di sisi lain menjadi sebuah inspirasi bagi kita adalah apa-apa yang kita lakukan hendaknya mengarah kepada sebuah kemaslahatan untuk kita semuanya. Para pendengar yang budiman, selanjutnya adalah ada sebuah teori dalam sosiokultural. Semakin banyak kepentingan seseorang, semakin banyak juga seseorang itu akan diperbudak oleh orang lainnya. Oleh karenanya, untuk menjadikan kepentingan ini mengarah hal yang positif, kepentingan ini yang mengarah pada pengembangan peradaban manusia, kepentingan ini mengarah kepada kemanfaatan untuk manusia yang lebih banyak lagi, maka fokuslah pada arahan dalam fungsi kehidupan itu sendiri. Oleh karenanya, dalam tinjauan sosiologi agama, mengarahkan pada diri kita bagaimana kita dapat mengantarkan diri kita menuju jalan yang lebih baik, dapat mengantarkan diri kita pada pengetahuan yang beradab, mengantarkan diri kita memiliki cita-cita yang baik. Demikian daripada uraian ini, fokus ini, pembahasan sekelumit ini mengarahkan kepada kita. Fi ayyi ardin tato wa anta mas'ulun an islamiha. Dimanapun kita berada, kita bertanggung jawab atas agama yang kita emban ini. Dimanapun posisi kita, kita tetap bertanggung jawab daripada posisi itu mengantarkan manusia yang lebih baik lagi. Dan pada akhirnya, semoga Allah selalu mengarahkan ke jalan yang baik. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh